Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muammar Hudri, NIM 2120203886108003, akan mempresentasikan video pembelajaran dengan judul model desain media, model board dan guard. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain dan media pembelajaran FAI dengan dosen pengampu Dr. Usman Nur MAG. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih jauh model desain pembelajaran board and guard, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian model desain pembelajaran board and guard itu sendiri. Menurut board and guard, penelitian pengembangan pendidikan R&D adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Dengan pengertian tersebut, maka rangkaian langkah-langkah penelitian dan pengembangan dilakukan secara siklus, dan pada setiap langkah yang akan dilalui atau dilakukan selalu mengacu pada hasil langkah sebelumnya, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu produk pendidikan yang baru. Model penelitian pengembangan board and guard merupakan salah satu model penelitian dan pengembangan pendidikan yang sangat populer. Jika seorang ingin mengembangkan atau membuat sebuah produk pendidikan, dapat dilakukan dengan menggunakan model ini. Menurut board and guard, research based development adalah sebuah riset yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk untuk keperluan pendidikan. Sugiono berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, digunakan metode survei atau kualitatif, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Board and guard menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotesis, sering digunakan metode penelitian dasar basic research. Kemudian untuk menguji produk yang masih bersifat hipotesis tersebut digunakan eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka diaplikasikan proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan applied research. Adapun penelitian R&D bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Dengan demikian penelitian R&D bersifat longitudinal. Selanjutnya, langkah-langkah dalam model pembelajaran board and guard. Board and guard mengajukan serangkaian tahap yang harus ditempuh dalam pendekatan ini, yaitu 1. Penelitian dan pengumpulan data. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap studi pendahuluan. Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah melakukan studi pustaka yang melandasi produk pembelajaran yang akan dikembangkan, observasi di kelas, dan merancang kerangka kerja penelitian dan pengembangan produk pembelajaran. Langkah yang dilakukan ada 3, yaitu analisis kebutuhan, studi literatur, dan riset skala kecil. Kemudian yang kedua, perencanaan. Setelah studi pendahuluan dilakukan, langkah berikutnya adalah merancang berbagai kegiatan dan prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian dan pengembangan produk pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap ini yaitu merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengembangan desain. Tahap ini merupakan tahap perancangan draft awal produk pembelajaran yang siap diuji cobakan, termasuk di dalamnya sarana prasarana yang diperlukan
untuk uji coba dan validasi produk, alat evaluasi, dan lain-lainnya. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh deskripsi nalar, setting, penerapan atau kelayakan suatu produk jika produk tersebut benar-benar telah dikembangkan. Uji coba pendahuluan ini bersifat terbatas. Uji coba lapangan dilakukan berkali-kali agar mendapatkan desain yang sesuai dengan kebutuhan. Selama uji coba ini dilakukan, pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Yang kelima, merevisi hasil uji coba. Hasil uji coba terbatas ini dipakai sebagai bahan untuk melakukan revisi terhadap suatu produk yang hendak dikembangkan. Tahapan ini merupakan perbaikan dari hasil uji coba lapangan awal. Pada tahap penyempurnaan produk awal, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif produk. Yang keenam, uji coba lapangan. Tahap ini biasanya disebut sebagai uji coba utama dengan skop yang lebih luas. Uji coba dilakukan pada 5-15 sekolah dengan 30-100 orang subjek uji coba. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan apakah suatu produk yang hendak dikembangkan benar-benar telah menunjukkan suatu performasi sebagaimana yang diharapkan. Yang ketujuh, revisi hasil uji coba lapangan. Tahapan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji coba lapangan yang lebih luas. Penyempurnaan produk pada tahap ini akan semakin memantapkan produk yang akan dikembangkan. Penyempurnaan pada tahapan ini tidak hanya didasarkan pada aspek kualitas melainkan juga kuantitasnya, berdasarkan hasil belajar siswa yang pada proses pembelajaran telah diuji untuk menggunakan produk yang dikembangkan. Kedelapan, uji kelayakan. Dilaksanakan pada 10-30 sekolah melibatkan 40-200 subjek. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah suatu produk yang dikembangkan itu benar-benar siap dipakai di sekolah tanpa melibatkan kehadiran penelitian atau pengembang produk. Pada umumnya, tahap ini disebut sebagai tahap uji coba validasi model. Yang kesembilan, revisi produk akhir. Revisi ini didasarkan atas masukan dari uji kelayakan. Langkah ini akan semakin menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir ini dipandang perlu guna keakuratan produk yang dikembangkan. Pada tahapan ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-10, dissemination and implementation. Tahap ini ditempuh dengan tujuan agar produk yang baru saja dikembangkan itu bisa dipakai oleh masyarakat luas. Inti kegiatan dalam tahap ini adalah melakukan sosialisasi terhadap produk hasil pengembangan, misalnya melaporkan hasil dalam pertemuan profesi dan dalam bentuk jurnal ilmiah. Tentu yang namanya model desain pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tidak terkecuali dari model pembelajaran Bohr-Engels punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model pembelajaran Bohr-Engels adalah model pembelajaran ini mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Model pembelajaran ini selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian.
Model pembelajaran ini merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan penelitian yang bersifat praktis. Model penelitian ini yang ada adalah model pembelajaran yang cukup komprehensif, mulai dari metode destruktif, evaluatif, dan eksperimen. Adapun kekurangan dari model pembelajaran broad angle yaitu pada prinsipnya pendekatan model pembelajaran ini memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Pendekatan model pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian model pembelajaran ini tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D permodelannya pada sampel bukan pada populasi. Demikian video pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita mampu mengambil manfaat darinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.